الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan 1 Januari 2021. Kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, masjid. Kita bisa berkumpul di hari yang mulia ini, hari Jumat, bersama-sama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan yang mulia, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita semua berkumpul untuk mengharapkan ridha Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in wa tabi'in hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertakwa. Taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Jadikan Islam sebagai jalan hidup, tinggalkan jalan setan yang mungkin indah dipandang mata tapi menyesatkan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada kebiasaan di negeri ini ketika di akhir masa tertentu biasa digelar agenda-agenda muhasabah atau introspeksi diri, termasuk pula di akhir tahun. Tentu ini tidak ada salahnya. Kenapa? Isinya adalah muhasabah, zikir, istighfar, doa, bahkan ada ceramah. Meski demikian, sebenarnya muhasabah itu bisa dilakukan kapan saja.
Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau pernah berkata, kata beliau, seorang mukmin hendaknya melakukan muhasabah pada malam hari atas amal-amal yang dikerjakan pada siang harinya, sebab waktu malam itu adalah lebih menenangkan pikiran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Maksudnya adalah hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari ayat ini, beliau mengatakan saat menafsirkan ayat tadi, kata beliau, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang kalian siapkan untuk diri kalian sendiri berupa amal soleh, untuk hari yang nantinya kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh apa yang kalian sudah persiapkan? Hidup. Begitulah kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini yang luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, saat beliau juga menafsirkan ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 18 tadi, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, perhatikan amal salah apa yang telah kalian lakukan selama ini untuk kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari kedua ulama tafsir ini, maka lengkap sudah makna daripada ayat ini, bahwa kita diminta oleh Allah untuk selalu menghitung amal soleh apa yang bisa kita bawa menghadap Allah, dan amal salah apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka tentu orang yang cerdas adalah pada saat di dunia ini dia berpikir untuk kehidupannya bahagia setelah kematiannya. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang hanya menuruti hawa nafsunya saat di dunia ini, hidup seenaknya sendiri tanpa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Nabi adalah orang yang bodoh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini bagi seorang mukmin penting. Kenapa? Karena dengan muhasabah ia dapat mengukur apakah perbuatannya itu dilakukan ikhlas karena Allah, ataukah karena mengharapkan apresiasi atau pujian, atau hanya karena mengharapkan dukungan dari masyarakat. Muhasabah ini penting. Kenapa? Karena dengan muhasabah pula seorang muslim dapat menilai apakah perbuatannya itu selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru ia membuat hukum sendiri dan menjustifikasi perbuatan yang bakal mencelakakan dirinya kelak di akhirat. Ia menyangka telah bekerja keras, telah berbuat amal soleh di dunia dengan bekerjanya itu, padahal Allah menilai itu adalah pelanggaran terhadap hukum syara. Ada orang yang demikian, ya, mereka merasa mengadakan perbaikan di muka bumi ini, melakukan sesuatu untuk umat, tapi menurut cara dia sendiri dan bertentangan dengan caranya Allah.
Ini adalah kalau tidak segera muhasabah, maka ini termasuk orang yang merugi. Naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu muhasabah ini memiliki banyak kebaikan. Di antaranya adalah yang pertama, kita menyadari dosa-dosa diri kita sehingga memunculkan keinginan untuk melakukan perbaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri yang dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali, beliau memetakan manusia di dunia ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu dia adalah orang bijak. Yang kedua adalah ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia ini perlu dorongan, perlu motivasi agar apa yang potensi ada pada dirinya itu bermanfaat untuk diri dan orang lain. Yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang kalau melakukan kalau orang melakukan kesalahan, dia masih sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan salah dan dia masih bisa bertaubat. Kenapa? Karena dia sadar ada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi celakanya orang yang keempat. Orang yang keempat kata beliau adalah ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang kalau dinasehati malah menasehati. Ini orang kalau dikasih tahu malah orang yang dikasih tahu dimarahinya. Ini celaka, ini orang yang keempat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim. Au muta'alliman. Kalau tidak juga bukan orang alim, jadilah orang pembelajar. Bukankah kita punya konsep belajar sepanjang hayat? Pembelajar, muta'alliman. Au mustami'an. Yang ketiga, kalau tidak alim, kalau tidak juga menjadi pembelajar, mustami' saja, menjadi pendengar saja kebaikan orang belajar, dengerin. Atau yang keempat, kalau juga tidak, au muhibban, cinta, senang, suka dengan pengajian-pengajian, dengan taklim-taklim. Wala takun khamisan, dan janganlah kalian jadi yang kelima. Apa yang kelima itu? Kalau yang pertama alim, kedua adalah pembelajar, yang ketiga mustami', pendengar, yang keempat pencinta, yang kelima apa? Tidak jadi keempat-empatnya. Alim juga tidak, jadi pembelajar juga tidak, jadi mustami' juga tidak, cinta dengan ilmu juga tidak. Mau jadi apa? Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka muhasabah ini menjadi penting untuk kita lakukan setiap saat. Tentu yang terakhir, muhasabah kita tidak hanya kita lakukan dalam lingkup personal sebagai diri sendiri, tetapi juga harus kita perluas. Apakah kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sudah bertindak adil, baik, menjadi suami yang baik bagi istri kita? Kalau kita sebagai ayah, kepala keluarga, apakah kita sudah menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita? Sudahkah kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita? Apakah kita hanya mencukupkan anak-anak itu pendidikannya dari gurunya yang dari sekolah? Lebih-lebih 1 tahun ini pendidikannya daring. Apakah kita mau mencukupkan pendidikannya itu secara daring dari gurunya anak-anak kita? Kemudian kita tidak memperhatikan pendidikan akidah mereka, bagaimana perkembangan akidah anak-anak kita. Demikian juga kalau kita sebagai kepala keluarga punya anak gadis, apakah kemudian anak gadis kita ketika keluar rumah mereka keluar dengan menggunakan kerudung dan jilbab? Begitu juga istri kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang kita berikan sebagai nafkah kepada istri dan anak-anak kita, yakinkan bahwa itu adalah nafkah yang halal, yang didapat dari rezeki yang halal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya muhasabah itu demikian. Demikian juga kita perluas muhasabahnya, bagaimana kita ini menjadi sebuah
seseorang yang hidup di sebuah masyarakat. Ya, apa kita sudah memiliki rasa peduli dengan masyarakat ketika misalnya ada kemaksiatan, kemungkaran di masyarakat kita. Itu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu muhasabahnya harus, negara ini juga tentu harus muhasabah. Harus introspeksi. Ya, bukan hanya dalam masalah apa yang sudah kita nafkahkan kepada istri dan anak-anak kita dalam nafkah itu, tetapi juga apakah para penyelenggara negara ini telah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka itu juga menjadi muhasabah kita. Kalau tidak, maka tahun hanya berganti tahun tanpa ada kemajuan dan perbaikan di negeri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.